Ketika kita masturbasi, itu yang keluar itu adalah hormon cinta, termasuk oksitosin, dopamin, endorfin. Nah, yang berbahaya ini kalau cuma seminggu sekali atau 2 kali, it's okay. Tapi kalau kecanduan, karena yang membuat kecanduan itu adalah pornnya. Si porn itulah yang akibatnya dia pengen yang lebih lagi. Haruskah pasangan mengetahui kebiasaan masturbasi satu sama lain? Daripada ibu sendirian begitu, kenapa bu? Ibu masturbasi di depan suaminya aja. Apakah artinya sekali selingkuh akan selingkuh terus, Dok? Tergantung motivasinya seperti apa. Kalau dokter sih lihat perselingkuhan ini selalu dari kacamata kalau orang selingkuh itu pasti ada 2 faktor. Kalau dari pengalaman dokter, banyak orang selingkuh karena kurang cinta atau kurang puas. Kurang puas, cintanya cukup tapi kurang puas. Dr. Boyke Dianugraha SPOG Mars adalah dokter spesialis obgyn, seksolog sekaligus pendiri klinik Pasutri. Dengan pengalaman puluhan tahun menangani ribuan pasien, Dr. Boyke konsisten mengedukasi masyarakat dan membongkar fakta medis seputar seks, hubungan suami istri, hingga perselingkuhan yang selama ini sering disalahpahami. Apa dampak terburuk yang dokter pernah lihat dari pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya kecanduan porn? Perceraian. Ingat loh, 2 di antara 5 wanita di Jakarta itu berselingkuh. Itu data ya. 2 dari 5 perempuan di wanita. Jakarta. Ya. Perselingkuhan salah satu faktornya adalah seks. Bentuk tubuh dari laki-laki juga. Fetis itu kan ketertarikan pada benda-benda yang non-seksual. Ada yang mesti ngelihat dulu biawak. Mesti lihat di muka. Saya juga nggak ngerti, itu sempat viral tuh tentang ketertarikan seseorang pada biawak. Kita terapi juga, tapi ya terapinya tentu tidak hanya terapi secara seksologi, tetapi juga karena itu fetish itu kan tetap dianggap sebagai parafilia, penyimpangan seksual. Kita terapi juga dengan psikiater. Yang akan kita bahas di episode kali ini memang tidak biasa, dikarenakan tamunya luar biasa. Banyak yang request untuk menghadirkan beliau, dan gue harus kasih disclaimer dulu bahwa teman-teman, let's watch this episode dengan kepala dan pikiran yang terbuka. Dikarenakan suka atau tidak suka, diakui atau enggak, yang akan kita bahas adalah permasalahan sehari-hari yang banyak menimpa, baik mereka yang sendiri ataupun mereka telah berpasangan. Jadi selamat datang di Room for Improvement, Dr. Boyke, dokter spesialis obgyn dan seksolog. Apa kabar, Dok? Oke, kabar baik Rory, dan saya senang sekali diundang di sini karena berarti saya juga bisa memberikan sex education. Yes. Karena buat saya itu, saya lebih suka masyarakat Indonesia ini terbuka dengan masalah-masalah seks. Betul. Karena selama ini dampak, karena kita selalu tertutup, HIV-nya kita paling tinggi di pertumbuhannya di Asia Pasifik, kanker serviksnya juga tinggi juga akibat seks bebas ya. Angka aborsinya sudah hampir 3 juta bahkan lebih per tahun. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan semua. Amin. So let's get started. Saya akan tanya pertama soal masturbasi, Dok. Jadi banyak orang menganggap masturbasi itu dosa, ada yang menganggap penyakit, ada yang menganggap gangguan mental. Tapi secara medis sebenarnya masturbasi itu normal atau nggak sih, Dok? Dalam batas normal sebenarnya. Ini adalah persoalan yang dari dulu, dari zaman baheula. Saya masih ngasuh di majalah Aneka yang masih baru-baru lulus obgyn, ngasuh beberapa rubrik. Itu selalu ditanyakan. Nah, kenapa? Ya karena dianggap bahwa masturbasi itu dianggap perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama. Padahal ya beberapa mazhab juga ya seperti mazhab yang lebih modern itu mengatakan bahwa itu hukumnya makruh kayak merokok, dia bilang gitu. Tapi ya tetap saja ya. Nah, kenapa kita sebut itu sebagai sesuatu yang tidak berbahaya sepanjang tidak berlebihan? Kita ikut aja. Kalau tidak berlebihan itu berapa sih, Dok, frekuensinya? Ya seminggu 2 kali, karena kan dalam 3 hari kantung sperma penuh. Dia kan akan keluar bisa melalui mimpi basah, bisa melalui tangan, bisa melalui hubungan seks. Ya, kalau misalnya dia mulai tangan ya oke-oke aja. Karena kalau tidak dikeluarkan juga ya lama-lama kan jadi pusing, buat apalagi buat pria-pria yang belum menikah. Ketimbang dia berzina mencari pelampiasan di luar, lebih baik dia melakukan masturbasi. Jadi normal itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Karena rektum kita penuh 3 hari. Karena yang namanya kantung sperma kita penuh.
gitu loh. Tapi Ya. ada juga pendapat yang mengatakan bahwa masturbasi itu menyehatkan, tapi di sisi lain ada yang bilang merusak otak, Dok. Mana yang benar, Dok? Jadi begini, ketika kita masturbasi itu yang keluar itu adalah hormon-hormon hormon cinta, termasuk oksitosin, dopamin, endorfin. Nah, yang berbahaya ini kalau cuma seminggu sekali atau 2 kali, it's okay. Tapi kalau kecanduan, maka otak itu akan diliputi oleh hormon-hormon yang namanya hormon oksitosin dan dopamin. Nah, kalau terlalu berlebihan, maka dia itu akan terjadi kerusakan lobus frontal, namanya bagian depan otak ini, sehingga si Orang pelaku ini. masturbasi itu tidak bisa memberikan keputusan. Wow, sampai situ. Pornografi, masturbasi hampir sama. Tidak bisa memberikan keputusan karena dopaminnya keluar terus. Makanya diaturlah, jangan berlebihan. It's okay. Saya nggak akan mempermasalahkan kalau cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali. Apalagi kalau orang-orang yang memang olahraganya bagus, kemudian juga dia ini. Tapi tolong untuk masturbasi itu, ya dia bisa bantu ya dengan tangan saja, dengan fantasi aja. Jangan terus dibantuin dengan porn. Karena yang membuat kecanduan itu adalah Pornnya. pornnya. Si porn itulah yang akibatnya dia pengen yang lebih lagi. Akhirnya sehari-hari buka komputer, buka handphone hanya melihat situs-situs pornografi. Oke, artinya masturbasi tidak merusak otak, yang merusak adalah pornnya. Ya. Rusaknya kayak gimana? Ya tadi ya yang namanya otak itu dia karena dia dengan pornografi itu dia masuk merusak yang lobus frontalis. Nah, si lobus frontalis itu rusak akhirnya apa? Satu tadi, dia tidak menjadi pria-pria yang sulit memutuskan sesuatu. Decision Dia tidak making-nya. bisa melihat future. Kemudian satu lagi, karena otak itu adalah lobus frontalis itu penyambung otak logika dan otak seni itu juga karena rusak. Jadi dia juga tidak bisa lagi juga memberikan pendapat-pendapat yang menyambungkan antara logika dan artnya. Itu penelitian seperti itu. Artinya kalau masturbasi dalam jangka Kalau cuma sekedar berfantasi tanpa pornografi karena memang Boleh. dia keluar boleh. Atau ya kalau memang nggak mau bermasturbasi dia tidur aja. Nanti mimpi didatengin cewek cantik. Ya, Kemudian dia keluar sendiri. Itu lebih alami kan. tapi nikmatnya beda, Dok. Beda tuh ya. Dan aku bisa ngerti itu. Jadi ya boleh-boleh aja. Oke. Sepanjang tidak berlebihan dan tidak menggunakan porn sebagai sumber utama untuk melakukan masturbasi. Oke. Tapi manfaat kesehatan, ada nggak sih masturbasi, Dok? Beberapa yang diteliti adalah apalagi pada orang-orang yang sudah mulai umurnya semakin menua adalah menurunkan risiko terjadinya kanker prostat. Oh ya? Ya, karena ketika masturbasi itu dikeluarkan hormon yang ada di prostat, yaitu dehidroepiandrosteron, itu dia akan mengumpul dan bisa menjadi pembengkakan kalau dia tidak dikeluarkan dan bisa mengakibatkan kanker ataupun pembengkakan prostat. Tapi kalau dikeluarkan dia bisa mengurangi risiko tersebut. Itu ada di jurnalnya. Oke, jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi ketika misalnya masturbasi ini dilakukan sehari 3 kali, Dok. Nah, itu berarti sudah kelainan. Sudah kelainan. Sudah kecanduan. Karena orang itu hanya akan masturbasi. Nah, disitulah letaknya kemampuan pengendalian diri. Nah, mereka yang begitu, yang saya temukan sehari 3 kali gitu adalah biasanya yang masih muda-muda. Oke. Gak ada Masih pelampiasan muda-muda. ya, Karena Dok? pelampiasan, mereka energinya masih bagus kan. Seks itu paling tinggi kalau pada laki-laki itu kan usianya 16, 17 tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Iya. Ya, kemudian menurun pelan-pelan. Sampai 21 masih tinggi terus menurun pelan-pelan. Beda dengan wanita. Wanita tuh paling tinggi tuh 32, 35 tuh mulai tinggi tuh. Kemudian dia menetap. Turun sedikit kemudian menetap menjelang menopause sampai menopause. Oke. Kalau kita lihat siklusnya seperti itu. Kalau itu berarti kelainan, impact-nya apa, Dok? Kalau sehari sampai 3 kali orang masturbasi? Impact ya yang bisa terjadi adalah ya tadi. Ya, pertama dia lemas. Kita harus tahu sperma itu kan terdiri dari protein. Terus saya kan makan telur, makan apa? Tidak, ya. Tetapi kita harus lihat bahwa di dalam sperma itu kan juga ada energi yang
yang dikeluarkan Rilis, kan, ya, betul. yang dirilis kan. Nah itu kan tentu saja dia akan cepet capek, lemes, kemudian untuk berpikir juga dia jadi males gitu loh. Karena energinya tersedot semua ke situ. Yang bilang dengkul kopong itu bohong lah ya. Tapi lutut tapi kopong jangan itu lemes bohong ya? capek gitu loh. Oke. Kalau berlebihan itu, apalagi kalau dirangsangnya, sebenarnya kalau tidak dirangsang dengan porn itu tidak terlalu masalah. Tapi kan biasanya sampai bisa 3 kali karena dia kan Dirangsang menginginkan pakai porn. dengan pornnya itu. Hari ini pakai yang Korea, nanti pakai yang bule, nanti lagi pakai yang Jepang, nanti pakai lagi yang India, kan macam-macam untuk membangkitkan. Hari ini bukan hanya gambar-gambar wanitanya saja yang lagi bugil, tapi nanti dia pakai lagi yang lebih yang melakukan hubungan seks di atas kuda lah, apalah dan sebagainya. Kan terus dia naik. Oke, secara badan lemes. Untuk kemampuan seksual kita sendiri, kalau sehari sampai 3 kali masturbasi gimana, Dok? Kemampuan seksualnya lama-lama kan akan menurun. Kayak begini, mobil Andrean kalau dipakai yang but terus di dalam 1000 km pertama cepat aus kan. Nah itu nanti bisa terjadi pada waktu usia tua. Mungkin dianya sekarang sampai 40 nggak apa-apa. Pada usia tuanya kok cepet banget. Biasanya saya tanya, dulu waktu muda sering nggak kamu melakukan masturbasi sehari berapa kali? Kalau sampai lah cuma seminggu 2 kali dok, tapi kalau sampai sehari 3 kali lah itu udah ya namanya kamu paksa waktu muda si organ reproduksi kamu dipaksa untuk mengeluarkan itu, ya lama-lama juga capek dia, pabriknya juga lama-lama cepat aus. Emang apa yang terjadi di usia tua di pasien ini, Dok? Paling sering dokter menemukan impotensi, disfungsi ereksi I see. dan ejakulasi dini. Karena kan ketika dia harus melakukan hubungan seks dengan pasangannya, kan dia kalau untuk pasangan kan butuh rangsangan, butuh simultan keduanya. Ya. Kalau masturbasi kan dia cuma berpikir untuk dirinya sendiri. Mau keluar tahan gitu. Kalau sama pasangan kan nggak bisa. Mau keluar dia keluar. Apalagi kalau pasangannya pas mau keluar dia bergerak dengan cepat dan segini ya. Akhirnya ejakulasi dini. Itu yang sering ya dokter temukan di ruang praktek. Ada gini, Dok. Ada orang yang tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat malam dengan tenang gitu, kalau enggak masturbasi. Itu karena otaknya sudah dirangsang begitu. Gue mesti masturbasi diri nih. Gue mesti masturbasi dulu biar bisa tidur. Karena otaknya sudah dirangsang seperti itu. Sebenarnya nggak ada. Sama. Gue nggak bisa mikir nih kalau nggak ngerokok. Gue nggak akan keluar di ide-ide. Karena otaknya sudah dibilang gitu. Like attracts like ya. Jadi artinya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi beneran dia nggak bisa tidur. Oke. Jadi terpaksa harus masturbasi. Padahal itu bisa di-cut. Padahal bisa di-cut. Tidur itu kan tidak ada kaitannya dengan masturbasi. Tidur itu berkaitan dengan hormon melatonin. Kita rileks, lampu dimatiin. Kemudian kita juga nyaman kan tidur dengan seperti itu. Jadi banyak. Saya nggak bisa. Kan kalau saya bilang, Pak berhenti ngerokok kalau mau punya anak. Saya bilang, nggak bisa dok, saya nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Nah itu kan udah salah. Nggak ada kaitan kreativitas dengan rokok. Ya. Nah sekarang, Dok, kalau orang sudah punya pasangan, entah suami istri gitu, tapi masih melakukan masturbasi, Masih normal. masih normal. Karena kan kadang-kadang laki-laki itu selama ini kan hidupnya, aduh gua mesti muasin Istri gue. istri gue. Gua mesti titik-titik, gua mesti tahu titik-titik erogennya di mana, sentuhan, ciuman, remasan dan segala dia mesti tahu peta-petanya. Sometimes dia juga pengen butuh, gue pengen sendiri menikmati gitu loh. Sentuh-sentuhan pada diri gue sendiri. Apalagi sorry ya, kalau istrinya juga rada-rada kurang, orangnya pasif, nggak ngerti gitu. Titik-titik erogen mana, disuruh oral nggak mau, disuruh ini nggak mau, lebih egois gitu ya. Repot ya, Dok? Repot kan, makanya kalau di luar negeri itu, makanya salah satu perkawinan itu yang dinilai juga adalah Sexual activity. kesesuaian seksnya. Sebagai Yang disebut kunci. Common Leven lah, disebut ini kumpul kebo lah, yang nggak boleh di Indonesia kan karena kita negara yang beragama. Tapi ya itu juga salah satu karena kan ya kalau si pria itu juga kan pengen dia juga bisa menikmati kan, menikmati kehidupannya kan, pengen ya kadang-kadang kan menyendiri itu sendiri itu kan oke. Ya. Kan banyak. Jangankan ini kalau
Orang aja punya me time kan, sama pria juga punya me time, wanita juga punya me time. Jadi saya tidak marah kalau wanita juga, dok Masturbasi. saya sama istri saya, sama suami saya kadang-kadang juga susah dok, saya punya ini nih dikasih tahu dildo, ya oke, tapi jangan kecanduan. Oke. Penis sama dildo, jagoan dildo pastinya, karena dia kan bisa bergetar, bisa apa, penis Terus kalau keras kamu ya kan itu. kerasnya lagi, warnanya aja kamu udah terangsang dengan warna yang hitam atau dengan warna yang pink dan sebagainya. Iya ya, nah, jadi tetap masih boleh sepanjang jumlah hubungan seksnya dibandingkan dengan menggunakan dengan masturbasi masih banyak. Misalnya seminggu 3 kali hubungan seks, 2 hubungan seks biasa, 1 masturbasi, is okay. Oh, oke. Jadi sebenarnya masturbasi di dalam hubungan pasangan atau suami istri masih dibolehkan, Masih boleh. tapi Bahkan sering saya pakai untuk mereka gini. Daripada ibu sendirian begitu, kenapa bu? Ibu masturbasi di depan suaminya aja. Jadi suaminya sekalian juga belajar ngeliat tuh titik-titik mana. Ibu juga bisa ngeliat suami juga bisa ngeliat tuh. Oh, gue mesti rangsang di situ ya biar gampang orgasme. Nih Pak, dia ketika orgasme tuh dia naik tuh kan kelihatan tuh. Nah gitu. Jadi sama-sama saling memasturbasi. Basi. Itu yang kita ajarin. jadi suaminya bisa belajar. Oh, ternyata ini titik-titiknya. Selama Sebaliknya ini gue juga salah gitu. ya, ternyata selama ini gue cuma di belakang telinga aja, ternyata dia itu di leher bagian depan, kan beda-beda orang. Ternyata di bagian hidung ya dong. Iya. Oke, tapi ada pasangan yang merasa tersinggung ketika pasangannya, ada orang yang merasa tersinggung ketika pasangannya melakukan masturbasi. Itu normal atau? Dia tersinggung karena apa? Karena lebih banyak masturbasinya daripada hubungan seks. Saya punya pasien yang sampai karena si laki-lakinya juga kecanduan masturbasi, sama istrinya cuma sebulan sekali, tapi masturbasinya seminggu 2-3 kali. Nah, itu yang terjadi. Sebenarnya kalau dia 2 kali dan dia jujur, ya aku pengen sendiri, tapi kan kamu juga udah dapat 2 kan dari aku. Aku sesekali di kamar mandi kalau lagi hari Minggu sambil aku nyanyi-nyanyi sambil rendeman, ya it's okay. Gitu loh. Sama istrinya juga, yang laki nggak usah tersinggung. Kalau dia tiba-tiba bawa ke kamar mandi dia bawa dildo atau apapun apa, ya nggak usah tersinggung lah. Dia juga pengen menginginkan sendiri, pengen juga dia menyentuh dirinya sendiri, mengucapkan apa, menyentuh tubuh kita kan kita seneng kan, Iya. disayang-sayang. Oh terima kasih dengkulku, terima kasih my Mr. Piku selama ini morning glory terus, makasih dadaku, ya kan? Ya. Oke. Asal itu ya, jumlahnya harus Asal lebih banyak jumlahnya. hubungan seksualnya dibandingkan Jangan dengan sampai si masturbasinya. wanita atau pria merasa terganggu dengan Oke. banyaknya masturbasi, jumlah masturbasi. Oke. Tapi seberapa besar sebenarnya pengaruh pornografi terhadap kualitas hubungan suami istri, Dok? Ingat ya, semua yang ada di pornografi itu adalah hampir semuanya itu ada yang AI lah, ada yang wanita-wanita yang pasti cantik yang nggak mungkin ada di istri kita lah. Mau dia sepak, mau dia disedot lemak, mau dia ke Korea di tidak lah. Dan yang di waktu aku belajar seksologi di Belanda itu, ya memang mereka dipersiapkan untuk itu. Yang teriaknya dibikin, oh enggak, cut, teriaknya kurang merangsang, karena kan yang film-film itu akan dibeli oleh pria kan. Jadi suara-suara si pria maupun suara si wanita tuh bener-bener hanya suara aja beberapa kali cut. Itu aku pernah diajarkan waktu itu pendidikan seks itu, nonton bagaimana sih film porn itu dibuat. Jadi Anda bisa bayangkan, istri kita tidak mungkin, suami kita juga nggak mungkin. Yang sampai bisa tanaman, dan aku juga melihat ukurannya kok bisa gede-gede. Ya terang aja, setiap kali mau disorot ke situ diganti ininya, lensanya. Jadi itu sebenarnya ya porn itu memang merangsang, tetapi it is not real. Ya, Gitu ya. loh. Memang dibuat untuk memang tujuannya seperti merangsang. itu. I see. Dok, tapi kalau misalnya porn ini membuat kita kehilangan ketertarikan pada pasangan kita, apa yang harus kita lakukan, Dok? Berhenti. Saya selalu mengatakan, berhenti kamu porn. Terus saya pengen lihat porn yang sering kamu lihat yang mana. Terus saya kasih tahu ke istrinya, nih kayak gini, kamu bisa nggak punya pakaian seperti ini? Kamu bisa nggak kurusin badan? Kamu bisa nggak mancungin, ya Hidung. artinya tuh hidung? Karena kan dia lihat
seperti ini supaya dia balik lagi ke ini, balik lagi kepada istrinya. Mau nggak kamu melakukan variasi-variasi seks? Misalnya di situ ada gambar dia oral, dia melakukan di pangku, Ya, di ya, atas ya. bathtub dan sebagainya. Bisa nggak? Kamu tirulah ini. Kalau pengen suamimu bisa ini. Tapi kenapa pelan-pelan yang bisa. diperbaiki nggak suaminya? Kenapa harus istrinya, Dok? Karena suaminya udah keburu dengan fantasi-fantasi yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan juga kepada, jadi dua-duanya kepada suaminya bahwa it is not real. I see. Kamu bercumbu dengan bayangan, hayalan wanita yang ada di dalam pornografi. Itu tidak ada wanita real seperti itu. Yang teriak-teriaknya sampai kayaknya tuh, oh my God, apa yang begitu-begitu. Nggak ada. Ya. Itu memang dibuat supaya si film-film Penonton. itu laku. Oke. Apa dampak terburuk yang dokter pernah lihat dari pasangan suami istri yang salah satu atau keduanya kecanduan porn? Perceraian. Sampai berceraian, Dok. Nah, kalau kita udah betulin si istri juga udah nggak ini sampai bisa terjadi perceraian. Tapi saya selalu mengatakan kita coba dan saya juga biasanya karena di klinik Pasuti juga kita ada psikiater ya. Jadi untuk masalah-masalah kepribadiannya ini, untuk masalah menyelesaikan masalah-masalah ini cuma dibantu dengan konsultasi dengan psikiater. Karena ini banyak lahan psikiaternya. Kalau saya kan hanya bisa membantu untuk pornya, untuk membantu lagi. Kadang-kadang, dok, kalau saya ketemu dia nggak bisa ereksi gimana? Udah kita bantu dengan obat-obatan bisa ereksi, ya kan? Untuk menyelamatkan perkawinan aja. Jadi kadang-kadang kalau untuk masturbasi dia nggak perlu menggunakan obat, tapi untuk dia bisa dengan istrinya dibantu dengan obat, oke aja gitu loh. Dalam pengertian medis, ini aku sekarang akan bergeser sedikit karena tadi kita ngomongin pornografi, banyak orang yang akhirnya punya fantasi porn activity macam-macam dan akhirnya nyambung ke fetish. Boleh dijelasin dulu nggak, Dok? Secara medis fetish itu apa? Ya, fetish itu kan ketertarikan pada benda-benda yang non seksual. Kalau kita kan secara normal sebagai seorang laki-laki kan tertarik pada payudara, pada bokong, pada betis, pada bibir. Fetish itu pada organ-organ non seksual. Misalnya justru pada benda-benda celana dalam, kemudian pada stocking. Kaos Bahkan kaki. aku punya pasien itu ketertarikan pada pakaian-pakaian penjara. Oh ya? Ada pada biawak yang paling ekstrim. Oh my God. Ada pada popok, pada serbet. Itu diapain, Dok? Ya kalau popok dia harus cium-cium dulu popok baru bisa ereksi. Ada yang mesti ngelihat dulu biawak. Mesti lihat, bukan saya juga nggak ngerti itu sempat viral tuh tentang ketertarikan seseorang pada biawak karena orang itu sampai ngedatengin aku di satu session ya waktu itu untuk nanya kenapa saya tertariknya baru ereksi kalau sudah ngelihat biawak. I don't know itu bagaimana. Jawabannya apa, Dok, dia? Ya saya bilang itu kan alam bawah sadar. Mungkin waktu kecil kamu pernah dibawa ke kebun binatang, sama kan? Mungkin pada waktu orang tertarikan nyium-nyium popok karena ketika itu kamu buang air besar masih bayi tapi tidak di ini sehingga baunya kemana-mana. Tapi kamu merasa nikmat dengan bau itu bisa aja kan? Itu menjadi akhirnya fetis. Itu kasus-kasus paling Kasus-kasus yang paling aneh-aneh. Yang Ya ada dokter sadis pernah temuin. masochis juga ada yang disudutin rokok, ada fetis yang mesti dia tidak sadis tapi mesti pakai pakaian penjara kemudian diikat ininya di borgol baru dia terangsang kalau melihat Ini si pihak laki-laki, Dok? pihak laki-laki gitu loh. Oke. Ya kalau menurut saya sih sepanjang dia tidak merugikan ya. Orang lain. Kalau cuman aku suka kalau istriku pakai BH merah atau pakai kebaya merah nggak pakai BH yang kelihatan itu ya it's okay itu mah nggak bahaya kamu beli aja beli apa yang merah jambu merah apa ya kan gitu. Tapi juga dokter sering bantu buat mereka untuk supaya kalau nggak ereksi gimana ya kita kan punya yang namanya ProLQ. ProLQ ini kan juga kasus-kasus banyak banget kan wanita-wanita yang tidak puas karena Disfungsi ereksi. karena disfungsi ereksi. Dan dokter pakai ProLQ ini bukan untuk itu saja, tapi untuk menjaga agar testosteron sejak umur 30-an turun itu tetap bagus. Karena kan isinya ada purwoceng, ada yang namanya ginseng ya. Herbal Udah berarti. herbal semuanya. Jadi aku juga harus
bantu. Jadi buat mereka yang kadang-kadang fetis nggak bisa ereksi pakai itu, udahlah kamu minum ini dulu, kamu nanti disentuh aja sama si perempuan itu, kamu udah ereksi. Karena ini kan membangkitkan kan, gitu loh. Kapan fetish itu menjadi berbahaya, Dok? Kalau dia sudah aneh-aneh, fetis pengen hubungan seks di atas genteng. Apa dia dulu kecilnya dia pernah ngelihat kucing atau gimana? Kok sampai hubungan? Nah, itu kan berbahaya. Kalau keseleo atau ke apa kan bisa terjadi kan? Atau ketahuan tetangga, Dok? Kawan tetangga kan malu. Iya. Nah, yang seperti itu ya itu baru kita terapi juga. Tapi ya terapinya tentu tidak hanya terapi secara seksologi, tetapi juga karena itu fetish itu kan tetap dianggap sebagai parafilia, penyimpangan seksual. Kita terapi juga dengan psikiater. Jadi kalau misalnya fetishnya itu lebih ke untuk Kalau diri cuma sendiri, ringan-ringan, ringan, nggak masalah ya, ya nggak Dok? masalah. Tapi kalau fetishnya sudah mulai membahayakan diri dia atau membahayakan pasangannya, ya kita harus sudah kasih tahu gitu dan bahwa ini tidak benar. Oke, Gitu loh. jadi batasnya adalah membahayakan atau diri tidak sendiri dan membahayakan orang lain. Untuk yang tadi sadomasokis ya, Dok, Nah, itu bahaya. itu bahaya kan, berarti harus disiksa dulu, harus Iya. disakiti dulu. Yang lebih sadis itu kadang-kadang dia tuh harus ngelihat dulu justru ini yang laki loh. Si perempuan yang ketakutan, dia tuh harus kayak dicekek pakai dasi sampai napasnya begitu. Coba kalau kelamaan sedikit kan Lewat. lewat. Nah, kalau kayak gitu itu udah betul-betul harus diubah ya persepsinya dan sebagainya untuk sadis masokis ini, karena ya si pria itu dulunya sering dibully, disakiti, dan tapi ketika dia disakiti itu dia merasa nyaman, lari ke gudang, duduk di situ sambil masturbasi. Akhirnya dia menjadi orang yang masokis, sering dipukulin dulu karena ibunya itu dulu suka pakai penggebuk kasur itu, dipukulin seperti itu. Ini berarti yang dicekek pakai dasi tadi si Ya laki-laki. laki-lakinya. Dia akan terangsang kalau Ya, dia tersakiti, Dok. tersakiti. Jadi bisa laki bisa perempuan. Nah, dia akan mencari pasangannya tuh perempuan-perempuan yang alfa, yang tangguh. yang seperti itu. Sama juga laki-laki yang ini dia akan mencari perempuan-perempuan yang lemah, yang sering dia nggak dianggap, ditelantarkan sebagai anak oleh orang tuanya, yatim, yang sering banget itu. Dalam Yang saya terima ya, Ya, di dalam ya. konsultasi saya di klinik Pak Sutri di Tebet ya. Dalam otak mereka, kenikmatan apa yang muncul, Dok? Jadi ketika mereka disakiti itu, bayangkan rangsangan itu datang. Si pria itu bisa ereksi, bayangin setelah dicekek gitu tuh, baru dia bisa ereksi. Makanya mengapa orang yang bunuh diri itu ketika ditemukan keluar sperma kan? Ya karena ada rangsangan-rangsangan yang membuat si Mr. Pija mengalami ereksi. Kalau di forensik itu akan kelihatan itu. Jadi ya orang-orang yang ya namanya juga penyimpangan ya seperti itu gitu. Oke. Ini bawaan lahir, terbentuk masa kecil atau gimana, Dok? Multifaktorial. Multifaktorial. Dari mulai kan kita ada yang namanya sejak di dalam kandungan yang namanya psikofisiologis. Kalau di dalam kandungan itu si anak itu tidak diinginkan, mau diaborsi. Kemudian dia juga dapat karena dia kawinnya terpaksa, si cowoknya juga mungkin dia sudah jadi suami tapi pernah nggak suka dengan anaknya, atau si wanitanya itu karena dia jadi pramugari, gara-gara ini terpaksa dipecat dan dia tidak nyaman dengan anaknya itu. Dari kecil pun sudah tidak diinginkan dari sejak kandungan. Kemudian Nurun persalinannya pun misalnya bermasalah, harus sudah ketubannya pecah hijau atau harus pakai vakum. Ya. Nah, itu semua proses-proses itu. Kemudian dia besarnya juga karena dia anak yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian dia mendapatkan KDRT dan sebagainya, dibully oleh teman-temannya. Itu semua bisa mengakibatkan Multifaktor berarti ya. terjadi multifaktorial. Dan bahkan itu bisa muncul ketika kita masih ada di jalan, Yes. Dok. Wow. Kita dari mulai kecil sudah kelihatan. Dokter ngobatinya gimana kalau seperti itu? Ya kan kalau kita biasanya pasien itu datang kan dengan orang tuanya. Misalnya ini saya panggilkan orang tuanya, biasanya mereka datang dan mereka cerita
Memang dok, mohon maaf anak ini memang tidak saya inginkan. Dulu udah pernah saya gugurkan pakai jamu-jamu tapi nggak keluar. Karena saya juga pernah karena saya hamil saya sering pukul sama suami saya. Karena gara-gara itu dia terpaksa kawin dan sebagainya. Nah itu kan terus. Dan karena anak itu dia inginkan terus dititipin di neneknya, di ini. Dia tidak mendapatkan kasih sayang. Itulah yang terjadi. Ketika misalnya kita menemukan bahwa pasangan kita punya fetish dan fetishnya ini cenderung berbahaya, apa yang sebaiknya dilakukan, dok? Yang aku lakukan adalah sebaiknya berhenti untuk itu. Ya kamu tuh sebenarnya, tapi nanti saya nggak bisa ereksi dok kalau saya nggak berhubungan seks misalnya di atas genteng atau saya harus Lihat biawak. lihat biawak. Ya dibantulah dengan yang namanya Pro-LQ. Kita bantu, bisa. Coba kamu yakin. Saya bisa. Saya kasih obat ini karena obat ini kan untuk membantu ereksi. Untuk membantu apa? Saya kasih obat-obat untuk membantu ereksinya ya. Bisa ternyata gitu loh. Sambil kamu pelan-pelan hapuskan. Saya minta untuk menghapuskan perasaan-perasaan harus melihat biawak, bisa hipnoterapi. Ya, bisa juga dengan dibantu oleh psikiater. Biasa saya kirim ke psikiater, mereka dapat beberapa sesi udah hilang. Bisa itu, dok? Bisa. Jadi sekarang tuh ya udah kemajuan ya, obat-obatan juga udah maju, terapi juga udah maju, biasanya akan terbantu. Oke, jadi yang jelas kalau misalnya kita ngerasa kita atau pasangan kita punya fetish yang di luar batas, harus segera, Ya segera, menemui jangan sampai seksolog, menemui dokter Boyke. Ya, boleh dikatakan begitu, tapi saya juga untuk beberapa hal ya saya juga konsultasi dengan psikolog atau Ya. psikiater. Ada kasus yang membuat dokter sampai angkat tangan nggak, nyerah? Ya selama ini sih karena kitanya dalam satu tim ya bisa diselesaikan lah. Ya, apalagi kan Anda tahu lah, di sini kan kasus-kasus LGBT kan besar sekali kan, maksudnya tuh tertutup tapi kan kasusnya banyak sekali ya di Indonesia ini. Apakah mereka berasal dari sekolah-sekolah yang satu jenis kelamin, berasal dari lembaga-lembaga dalam tanda kutip keagamaan. Nah itu kan semua kan memerlukan juga penanganan-penanganan yang khusus. I see. Terutama penerimaan dari keluarganya itu bagaimana kan. Kan mereka merasa terasing, bahkan sampai ada yang mau lari ke Australia, lari ke Belanda untuk bisa menikah sesama jenis dan sebagainya. Apakah cinta memang harus menerima apapun keinginan, apapun fantasi dari pasangan kita, dok? Saya sering mengatakan bahwa kalau kita sudah berjodoh, itu berarti Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ya, kenapa kita dikasih biasanya orang yang berlawanan? Misalnya saya orangnya aktif, pasti saya dapat yang agak lebih pasif Kalem. dari saya, kalem. Iya. Nah, itu kan sebenarnya seperti kita menggunakan sendal jepit kiri dan kanan kan nggak sama. Tapi kita bisa selaras. Ya. Jadi kalau ada bilang saya cinta, ya terima semua kelebihan, terima juga semua kekurangan. Karena kalau kita nggak bisa terima, ya akan terjadi terus-terusan. Apalagi kalau dua-duanya, yang laki-lakinya juga maco, yang ceweknya juga alfa juga, ya hancur lah itu. Cuma beberapa lama dia kawin. Perang ya, dok? Perang. Jadi artinya kita terima segala kelebihan dan kekurangan daripada pasangan. Itu namanya cinta sebenarnya. Dan cinta itu sebenarnya nggak pakai syarat apapun. Oke. Kita sekarang akan bahas, ini permasalahan yang tadi dokter juga cerita sebelum kita mulai taping, pasangan yang selingkuh, dok. Ya. Aku pengen mengawali dengan, kenapa sih sebenarnya dari kasus-kasus yang dokter temui, orang itu selingkuh, baik dari pihak suami ataupun istri? Komunikasinya tidak jalan 55%. Dokter sudah melakukan penelitian waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah dokter bikin penelitian. Tapi yang juga ternyata saya kaget hasilnya, seks dan penampilan itu 35%. Kalau itu 55, 54, ini 35%. Oke. Penampilan. Penampilan. Artinya banyak wanita-wanita yang semakin menua itu dia tidak berusaha untuk tetap menarik. Alasan dia, ya kan saya juga, emang saya tua, kedua menua, yang kedua saya kan punya anak-anaknya dia. Saya gemuk misalnya ya. Masuk menopause kering, ya tenang-tenang aja. Kering ya udahlah, memang sudah takdir kan nggak bisa. Kering. Makanya kita ada Menoherb, dokter bikin. Menoherb ini kan untuk membantu si wanita itu
menopause artinya diperlambat menopause-nya. Rata-rata kan 49 menopause. Tapi kan perimenopause-nya udah 40 tahun. Yeah. Kita kan harus memberikan menopause itu buat apa, Dok? Cuma satu kapsul, tapi kan dia estrogennya dibikin stabil. Sama dengan pria 30 tahunan turun, ya, kita kasih Pro-Elki, testosteronnya kita jaga. Makanya saya sorry ya, biarpun saya sudah 70 tahun, saya nggak andropos, testosteron saya masih bagus terus karena saya minum Pro-Elki. Dengan cara seperti itu, saya masih bisa menjaga gairah saya. Dan testosteron itu bukan hanya seks ya, otot, motivasi, kemudian juga kebijaksanaan, Alzheimer, jangan sampai kita pikun. Kemudian juga kita juga harus tetap bisa aktivitas sehari-harinya masih bagus. Sama dengan kalau pada perempuan fitoestrogen supaya dia tetap bisa berlendir, supaya dia tetap kenceng, supaya dia kulitnya juga bagus, supaya dia juga tetap tidak nyeri sendi ya. Meskipun saya untuk nyeri sendi juga orang-orang menopause kan banyak tuh. Saya berikan juga mereka misalnya tambahan yang namanya ini Fleximove. Fleximove ini buat mereka-mereka yang ya kadang-kadang mereka berolahraga sakit sendinya, kurang gesit, apalagi memasuki usia menopause, menopause, kita kasih Fleximove. Dan itu semua herbal. Ya jadi kayak Fleximove ini kita buat dari misalnya tiram, dari timun laut. Jadi kan enak kan, dia tidak akan bukan obat-obatan kimia, karena selama ini yang saya lihat obat-obat yang diberikan untuk nyeri-nyeri sendi itu kebanyakan kimia. Ya kita harus sadar juga semakin tua ginjal kita kan bukan semakin sehat kan. Ginjal juga menurun ya. Iya. Dok, tapi tadi dokter mengatakan 55% adalah komunikasi, 35% adalah seks dan penampilan. Seks dan penampilan. Artinya ketika penampilan kita sudah tidak semenarik dulu, pasangan kita udah otomatis akan mencari alternatif lain. Kita harus tahu ya, laki-laki itu dari kapanpun ketertarikannya kepada wanita ya itu juga, dari mulai bodinya, dari mulai payudaranya, pinggulnya, betisnya, mukanya, itu dari dulu juga begitu gitu loh. Kan udah menua, iya udah menua, tapi jangan sampai terlalu berubah gitu. Artinya tetap pertahankan bentuk tubuh Anda. Gemuk sedikit oke, tapi jangan sampai gembrot. Tapi kan yang gemuk tidak hanya perempuan, laki-laki yang gemuk juga banyak dong. Saya juga banyak yang andropos itu perutnya jadi buncit. Ya, saya juga selalu bilang, ingat loh Pak, perut Bapak buncit, bertambah 7 inci lingkaran perut Bapak, maka ukuran Mr. P akan mendelep 1 inci. Wow. Dan itu mengakibatkan Bapak hanya kelihatan kepalanya doang oleh istri. Dan itu mengurangi gairah istri. Karena saya juga cukup banyak menemukan istri-istri yang tidak puas. Ingat loh, 2 di antara 5 wanita di Jakarta itu berselingkuh. Itu data ya. 2 dari 5 perempuan di Jakarta. Ya. Dan perselingkuhan salah satu faktornya adalah seks. Bentuk tubuh dari laki-laki juga. Saya nggak bisa orgasme Dok. Kenapa? Ibu kan menopause kali bukan. Saya kalau ngelihat suami saya telanjang kayak ngelihat beruang. Ya kita mungkin ketawa ya, tapi it's real gitu. Makanya saya suka banget sekarang ini saya orang itu bukan dinilai orang-orang yang sudah berumur itu dengan gaya-gaya mobilnya mesti yang keren, tas-tasnya, jamnya segala. Tapi sekarang orang-orang yang badannya tetap bagus sampai usia tua. Itu saya senang banget nih. Kecenderungan Gen Z juga sekarang adalah mereka adalah olahraga. Keren bukan karena tasnya keren, bajunya mahal, tapi adalah badannya yang bagus dan juga sehat. Itu saya sedang ada maraton 10K, ada GBK rame. Itu saya bahagia banget, saya bahagia. Saya adalah orang paling bahagia. Karena sehat, kalau kamu sehat, seksnya juga akan bagus. Kalau tadi laki-laki selingkuh karena mendambakan tubuh wanita seperti bayangan dia. Yang dan lama, banyak ya di luar sana yang namanya ani-ani. Ani-ani yang menawarkan tubuh seperti diri itu. Dan saya punya pasien, kan saya bilang saya punya pasien ani-ani, saya punya pasien gigolo. Yang perempuan-perempuan juga ada yang mereka memang menyewa gigolo. Ya sudah, mau diapain lagi. Dan mereka berobat
ya kalau berobat ke saya biasa gigolo udah takut ada disfungsi, takut ada apa gitu. Karena kan gigolo itu kadang-kadang sehari bisa 2 kali, 3 kali kan, dan dengan perempuan yang dia tidak, kadang-kadang dia tidak suka. Kalau dia perempuannya cantik masih boleh, tapi kalau yang nenek-nenek gitu ya. Tapi dia bisa bayar besar, Iya. dia harus merem, kan beda. Nah, makanya dia minta obat-obat yang untuk membantu biar tetap bisa ereksi. Tapi dengan sehat, Dengan, iya. herbal. Nah, kalau tadi laki-laki alasan itu selingkuh, Ya. kalau perempuan selain bentuk badan dari laki-lakinya mungkin udah berubah, apalagi dok Tapi penyebabnya? kalau perempuan itu lebih banyak kepada faktor, dalam tanda kutip, mohon maaf nih buat perempuan, keuangan juga, ya kan. Faktor-faktor keuangan, dan yang paling keuangan ya, maksudnya tuh ada beberapa ketika saya menemukan beberapa kasus perceraian pada saat COVID. Tapi yang paling sering itu juga keperkasaan. Kenapa dia pakai gigolo? Kenapa dia sewain apartemen buat berondong? Karena si suaminya, aduh dok, masa cuma semenit sih dok, ngotor-ngotorin spray aja. Ada yang bilang Dan gitu, dok? Ada yang bilang begitu. Ya terus terang dok, saya kalau soal uang saya bisa dapat dok. Dengan kerja saya sendiri berapa puluh juta saya bisa dapat dalam sebulan. Tapi seks kan saya juga mesti dapat. Kalau dari suami belum apa-apa udah keluar, belum apa-apa udah, atau diajak aja dia udah nggak mau, ya saya kan juga mesti menyalurkan itu. Dan memang betul, kadang-kadang gairah orang-orang yang suka dengan uang itu juga seksnya juga tinggi. Anda harus ingat itu. Jadi ada keterkaitan antara orang suka uang Orang-orang dengan yang sex aktif drive-nya itu tinggi. dia sex drive-nya juga tinggi. Wanita-wanita karir Wanita pekerja keras, pria-pria yang juga mengejar-ngejar kekuasaan atau biasa seksnya juga tinggi. Oke. Bisa itu, tapi bisa juga menjadi namanya itu kompensasi. Ada juga, tidak selalu seperti itu, tapi biasanya yang dokter temukan. Ya. Apakah artinya sekali selingkuh akan selingkuh terus, dok? Tergantung, ya, tergantung motivasinya seperti apa. Kalau dokter sih lihat kasus perselingkuhan ini selalu dari kacamata, kalau orang selingkuh itu pasti ada 2 faktor. Makanya kalau saya tanya, dokter tanya sendiri sama istri saya, terakhir berhubungan seks sama saya berapa bulan yang lalu? Nah, berarti kan, tapi dia bilang, kan saya sakit. Kalau hubungan dok, saya juga nggak ada gairah, kan ada menohop, saya bilang. Untuk biar basah lagi. Iya, biar basah lagi. Tapi dia kurang kenceng dok. Jepitannya saya dihina seperti jalan tol lah, apalah. Dia terlalu banyak, becek lah, kayak ngocok telur lah, kan macem-macem kalau mereka itu berargumen dengan saya. Kan ada Femilove. Femilove itu kan untuk mengencangkan otot vagina dan mengurangi lendir. Jadi saya itu selalu membuat produk WIS, Wanita Indonesia Sehat Harmonis, karena banyak wanita Indonesia itu sehat tapi tidak harmonis ya. I see. Selalu dengan kebutuhan Masyarakat, apa Contoh problemnya? Contoh lagi satu, misalnya saya kalau oral nggak enak dok, istri saya tuh selangkangannya hitam. Nah maka saya bikin krim untuk mengatasi selangkangannya supaya nggak hitam. Tapi hanya bukan untuk selangkangan, tapi bisa juga misalnya untuk lipatan kulit. Karena pria-pria yang sekarang, apalagi pria-pria yang perlente, yang juga dia mengiris, kita sebut pria-pria metroseksual, bukan homoseksual ya, metroseksual. Itu dia pengen isinya tuh wangi, bersih, dan keren untuk mendampingi dia. Dan dia selalu mengatakan begini, ya dok, saya kan juga malu dok sama teman-teman saya kalau saya bawa istri saya penampilannya, sorry ya dok ya, seperti ART atau seperti orang-orang yang kayaknya nggak saya hargain gitu, nggak saya ini. Padahal saya kasih uang dok untuk dia ke salon, saya kasih uang untuk dia ke tempat nge-gym, saya kasih uang kok untuk spa. Kan sekarang sekarang tren juga mereka untuk melakukan spa. Miss V itu mesti di spa, mesti di servis gitu loh. Mobil aja kita naikin di servis kok. Tapi kalau dari pengalaman dokter, banyak orang selingkuh karena tadi ada 2 faktor, multifaktorial juga, dok. Iya. Sebenarnya mereka karena kurang cinta atau kurang puas, kebanyakan, dok. Kurang puas, cintanya cukup tapi kurang puas. Cinta dan kepuasan itu kan beda. Puas itu kan ya mungkin dia cinta ya, tapi kalau dia tidak puas juga kan tetap aja. Kan kemarin beberapa kasus saya dapat ketika selingkuh ketahuan,
Si suaminya tuh sampai didatangin ke tempat saya untuk dikebiri. Saya bilang, kamu salah masuk ke tempat saya. Di sini bukan mematikan burung yang bangun, tapi membangunkan burung yang tidur. Saya bilang gitu kan. Tapi ini kejadian. Karena apa? Dia nggak mau cerai. Dengan selingkuhannya dia nggak mau kawin. Karena dia cinta sama istrinya. Cinta sama istrinya, cinta sama anak-anaknya. Saya cinta, Dok. Saya nggak mau dicerai. Apapun saya. Oke, kalau saya pun harus dikebiri. Oke. Yang penting saya nggak cerai. Itu kan. Jadi beda, tapi saya selingkuh karena dia tidak memuaskan, Dok. Disuruh posisi variasi, dia nggak mau. Dokter tanya, dia wanita yang sangat konservatif. Misalnya, Mah, ayo dong. Karena dia kan fantasi kan, si pria ini kan mungkin dengan teman-temannya juga, mungkin dengan ini ya kan, dia selingkuh waktu itu sama Kedi golf. Mohon maaf ya, Dok ya. Yang itu kan memang mungkin dia ini aja disuruh mandi kucing itu ngejilatin dia itu semua aja mau. Istri saya disuruh nungging aja untuk posisi lain nggak mau. Emang gue anjing lah segala macam. Kan itu perbedaan kan. Wow. Tapi dia cinta, dia punya anak dari situ dan dia sayang banget. Ya, Semua dipenuhin. Hanya Ya. seks yang tidak terpenuhi. Dan 35% perceraian, Ada perselingkuhan ada. karena Faktor seks. seks dan penampilan. Pak saya kalau saya bilang, Bu rawat diri, Bu kurusin badan. Dok saya kan udah menopause, kok makin lama makin bisa dibantu. Ya, di slimming lah apa. Sekarang kan muka juga kan sekarang dengan berbagai macam ini. Artinya yang harus melakukan perbaikan, perawatan, dua-duanya ya. Tidak ada. Karena saya cukup banyak menemukan wanita-wanita yang selingkuh kan. Wanita-wanita yang selingkuh itu udah pasti ke tempat saya pap smear segala macam. Dia cerita. Cuci Dok, kenapa? Habis main sama pacar saya, suami saya ntar malam minta masa dapat barang bekas. Ngomongnya tenang aja. Gila kan? Gila Dok, kan? begitu ya, Dok. Jadi artinya ya memang sudah kondisinya sudah seperti ini. Terus dokter bilang, ngapain saya cuci kamu? Kamu kan bekas selingkuh kan, nggak mungkin dokter seperti itu kan. Ya udah saya cuci aja dengan ya. Being profesional aja. Profesional aja saya sebagai dokter. Dia pengen dilakukan vaginal toilet dengan saya dan dia masih menghargai suaminya karena dia pengen bersih. Itu pun menurut saya udah satu poin bagus lah. Menurut saya ya, meskipun kelakuannya nggak bener. Aku tahunya pap smear itu untuk biar mencegah kanker cervix, Dok. Tapi vaginal toilet beda. Gitu. Pap smear sendiri dari itu pap smear oke. Kita pap smear juga. Ya, jadi perempuan yang sekarang tuh kan sudah banyak sadar juga bahwa perselingkuhan itu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit kelamin, keputihan. Beberapa pasien yang misalnya dia berselingkuh, keputihan udah pasti dia datang. Kamu gimana nih kok keputihannya banyak? Oh iya Dok, saya main sama ini. Nanti dia tenang aja untuk ngomong begitu tuh tenang aja, gitu loh. Solusinya, Dok, biar hubungan harmonis dan partner atau kitanya tidak selingkuh, Dok. Dua-duanya mesti, ya bukan karena saya seorang seksolog ya, keduanya harus memikirkan bahwa seks itu adalah bagian penting daripada hubungan suami istri. I see. Saya selalu harus mengatakan begitu. Kalau Anda kurang-kurang tuh ada pro-LQ untuk menambah keperkasaan, menjaga hormon testosteron supaya nggak ejakulasi dini. Ada menoherb untuk perimenopause juga sudah bisa diatasi. Ada Femila untuk mengencangkan. Ya, ada untuk keputihan dan sebagainya juga ada obat ceboknya, ada yang diminumnya juga. Apa sih yang kita nggak sediakan gitu loh? Asal Anda mau gitu loh ya. Kadang ada juga yang selingkuh karena pengen punya anak, kita juga bikin supaya mereka itu bisa punya, untuk laki-lakinya untuk menambah sperma kita punya Pronimil, untuk yang perempuannya kita punya Femita. Semuanya herbal, halal dan ada BPOM-nya. Oke. Siap. Ya, jadi ya artinya kan banyak juga yang selingkuh. Habis nggak punya anak dari yang ini, gitu loh. Ada solusinya ya, Dok. Ada solusinya. Selalu ada solusi kok. Dalam hidup itu selalu ada solusi. Apakah solusinya merupakan konsultasi ataukah dengan juga kita memberikan tindakan? Menciptakan obat-obat herbal. Ya. Oke. Dok, kita sudah ada di segmen rapid fire question. Aku akan tanya cepat, dokter jawabnya cepat. Tapi kita nanti akan elaborasi along the way ya, di satu sisi, di satu titik. Haruskah pasangan mengetahui kebiasaan masturbasi satu sama lain? Harus. Kalau bisa berhadap-hadapan dia.
Kamu masturbasi, Kan kamu masturbasi. kagok, Dok. Lah, Grogi, kagok kan Dok. dia juga terangsang lihat istrinya. Beberapa pria kalau ngeliat istrinya masturbasi itu terangsang loh. Iya kan? Jadi Dia lakukanlah bisa di nggak depan apa-apa. aja gitu. Atau kalau dia masih kagok, dia ngomong, "Pak, selama ini kan kamu nyiumnya di sini sini sini. Aku tuh lebih suka di sini, lebih suka jangan diremas di daerah payudara, Oke. tapi dijilat atau dihisap." Misalkan kayak begitu. Kita harus ngomong ke pasangan kita kalau hubungan seksual kita tidak memuaskan. Oh iya. Dan itu seksual itu harus evaluasi. Tapi ngomongnya tentu dengan misalnya kayak gini ya. Misalnya eh, aku tahu papa capek, kok cepet banget. Biasanya nggak kayak gitu. Tapi kalau dia bilang, tapi ini pak udah yang ketiga kali loh. Apa nggak sebaiknya kita berobat? Ya udah. Apa sebaiknya kita nggak mengambil Pro-Elki atau ini Ibaratnya- kan? Kalau misalnya dia nggak mau berobat, kita coba aja dulu yuk. Apa herba-herba yang bisa menambah stamina. Mungkin papa capek karena kan ini kan untuk stamina secara umum. Iya. Seperti Artinya itu. tetap menjaga Iya. harkat dan martabat pasangan kita ya, Atau Dok. misalnya kamu kok sekarang sering keputihan, kamu kan sering bolak-balik Jakarta Bandung, kali kamu di rest area cebok sembarangan, ya udah kita bikinin tuh spray yang cuma tinggal spray, kasih tisu, selesai, gak usah cuci di situ karena banyak sekarang keputihan-keputihan itu disebabkan karena cebok di tempat umum, cebok dengan air-air yang kotor. Tidak Nah, kita higienis, bikinkan ya. ada yang untuk dibawa sehari-hari yang cuma sedikit, ada juga yang besar. Tuh Oke. ada tuh contohnya. Siap. Oh, Gitu. ini ya. Iya. Oke. Karena banyak juga wanita keputihan. Kenapa dok saya keputihan? Padahal saya sudah sering dia pergi-pergi ke tempat-tempat tertentu. Oke. Mana kebiasaan yang lebih sulit diubah, Dok? Kebiasaan selingkuh atau kebiasaan fetish yang melebihi batas? Gini, selingkuh itu komitmen, kesetiaan. Kalau fetish? Kalau fetis itu adalah penyimpangan. Oh. Ya. Jadi sebenarnya lebih mudah diubah kalau menurut pendapat saya Selingkuh. adalah perselingkuhan. Karena ini see. kalau dia apalagi kalau tadi fetisnya yang berbahaya. Kalau sekali selingkuh, apakah masih layak diberi kesempatan kedua? Oh iya, karena selingkuh pasti kesalahannya berdua. I see. Tidak ada perselingkuhan kesalahannya itu hanya satu orang. Pasti selalu berdua. So, dasar otak laki mah cuma sepanjang burungnya, bukan itu. Pasti. Kenapa? Pasti deh keluar deh dari variasi, dari dia tidak menjaga tubuhnya, dari dia tidak mau tidak melakukan misalnya mau oral seks dan sebagainya, kan banyak Oke. hal. Apakah pasangan yang bahagia dalam pernikahan masih tetap bisa selingkuh? Beda bahagia dengan perselingkuhan. Bahagia itu kan naik turun kan, nggak selalu. Ya kan, kalau perselingkuhan kan dengan kepuasan kan, puas dan bahagia itu lebih tinggi loh daripada kepuasan. Tapi kemungkinan masih bisa selingkuh, iya. Karena kebahagiaan itu kan mungkin hari ini bahagia, oh itu pasangan bahagia, berantem. Malamnya tuh berantem tuh si ini. Karena misalnya nggak dikasih sama si wanitanya karena capek dan sebagainya. Dan berantem besar, dia nyari keluar, bisa aja terjadi begitu. Dia lari ke tempat pijit, bisa aja kan. Ya. Perselingkuhan itu masalah moral atau mental, Dok? Perselingkuhan itu kan tadi masalah komitmen kalau menurut saya ya. Oke. Jadi itu lebih kepada masalah moral. Ya, Makanya orang saya selalu larikan ke juga sedikit ya. Udahlah, kan tetap aja kita kan tidak jujur, kita cheating. Itu kan berbohong, ya ketidakjujuran. Itu kan lebih berjabat kepada moral. Pertanyaan terakhir, Dok. Kalau misalnya kita atau pasangan kita selingkuh, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hubungan atau pernikahan ini? Introspeksi kedua-duanya. Jangan langsung, gue dihianati, gue udah gak suka sama dia, kita lebih baik. Jangan. Ingat loh, perceraian itu bukan hanya, apalagi kalau meninggalkan anak. Trauma paling besar pada anak itu akan terjadi. Oke. Ya, dan biasanya juga dia nanti menikahnya juga akan begitu lagi ngelihat orang tuanya. Jadi introspeksi. Kalau perlu datang ke dokter konsultasi, kenapa perselingkuhannya? Kalau cuma masalah seks, biasa dokter obatin. Oh bu, terlalu cepat keluar, oke kita obatin. Oh keputihan, oke kurang dapat, yuk kita HIFU, kita ini. Kalau cuma masalah seks, kalau masalah komunikasi kita perbaiki komunikasinya. Ayo sekarang jujur, gimana cara ngomong yang enak, bagaimana cara menyampaikan seks yang enak, bagaimana cara merencanakan seks sesekali bulan madu kedua. Ayo kita pilih negara-negara mana yang paling enak untuk melakukan bulan madu kedua, kan bisa itu semua.
Oke. Jadi beri kesempatan. Karena selingkuh tidak hanya seorang yang salah, tapi pasangan. I see. Terakhir dok, pesan untuk generasi muda dok, untuk selama ini yang dokter, tadi dokter cerita usia udah 70 tahun, artinya udah berkontribusi mungkin untuk dunia seksologi di Indonesia udah lebih dari 40 tahun. Apa pesan untuk generasi muda dok? Mitos yang salah ya, bahwa Gen Z ini sekarang udah banyak juga yang konsultasi ke saya. Dok, lebih baik kita nggak usah nikah ya. Tuh kayak si Jerian nggak nikah muda tuh, terus si Cuanco tuh fotografer Singapura usianya juga udah salah. Salah? Salah. Awet muda itu bukan hanya karena satu faktor tidak menikah. Ya. Tapi karena satu faktor gen, kedua bahagia nggak dia dalam hidupnya. Ada orang yang menikah tapi tetap bahagia, dia akan tetap awet muda. Ya. Yang ketiga, menjalankan pola hidup sehat nggak? Anda tanya sama Cuanco atau sama si Olahraganya Jerian, kayak olahraganya, gimana, makannya dan apa. sebagainya. Jadi bukan karena faktor jangan menikah. Karena kalau menikah itu riweh, ngurusin istri, maunya apa, ngurusin anak-anak sekolah dan sebagainya. No. Jadi jangan seperti ini. Ini yang kadang-kadang diikuti juga kecenderungan tren di Korea maupun di Jepang. Mereka sudah nggak mau nikah lagi. Alasannya dengan menikah kita menjadi lebih cepat tua. Padahal tidak itu. Hasil penelitian juga menunjukkan bukan itu. Sepanjang kita menikah dan hidup kita bahagia, it's okay. Saya 70, anak saya 3, cucu saya 6, dan saya bahagia, dan orang masih mengatakan saya juga kelihatan awet muda untuk usia 70. Karena saya masih bisa naik gunung, saya masih bisa jalan kemana-mana. Tapi mungkin pertimbangannya adalah ketika menikah, stresnya bertambah, ngurusin anak, harus alokasi uang sekolah. Begini, waktu saya menikah pertama juga berapa gaji, tapi karena kita jalanin ini adalah ikhlas, ini adalah ujian buat hidup kita. Saya anggap itu semua pernikahan itu juga saling untuk tumbuh ya. Ya ada aja gitu rezekinya, karena kita cari pasti ada. Makanya kan selalu bilang jangan takut sama rezeki. Rezeki itu Allah yang mengatur. Kalau kita punya anak, rezekinya juga ditambah. Ketika saya belum menikah, rezekinya tuh ya habis-habis aja untuk jalan, untuk apa. Tapi setelah menikah disisihkan, rezekinya juga ditambah. Jadi jangan takut gitu loh. Oke. Dengan masalah hanya untuk biaya dan sebagainya. Dokter Boyke, terima kasih Ya, buat sama-sama, ilmunya hari ini dokter. Sukses terus, sehat terus ya dok. Sama-sama. Oke. So I'll see you in the next video. Bye-bye.